Shalom, salam sejahtera, salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih senantiasa dalam keadaan sehat dan bersukacita. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, barangkali Anda bertanya-tanya dalam hati, mengapa saya pada kesempatan ini memakai stola warna ungu. Pada hari ini para suster OSF Roti Sibolga berduka cita karena salah seorang dari anggota kongregasi mereka dipanggil oleh Tuhan menghadap Allah Bapa yang Maha Kuasa. Namanya Suster Magdalena. Saya sangat kenal dengan baik dengan suster ini. Dia adalah teman ibu saya dulu ketika masih gadis, dan menjadi salah seorang penyemangat di dalam hidup saya ketika saya masih menjalani proses formatio atau pendidikan menjadi seorang calon imam. Dan ketika saya ditahbis menjadi imam, salah seorang suster yang sangat berbahagia adalah beliau ini. Tapi karena penyakit yang sungguh-sungguh berat yang dia derita, maka akhirnya Allah Bapa sebagai sumber kehidupan memberikan pilihan yang terbaik baginya dan memanggilnya ke hadapannya kemarin pukul 22.30 kira-kira malam, dipanggil menghadap dia. Maka saya mengintensikan peran Ekaristi walaupun saya sendirian. Saya bisa requiem sendirian di sini untuk Suster Magdalena yang tentu banyak orang sangat mencintai suster ini karena kebaikan hatinya. Walaupun tubuhnya mungil, tetapi suster ini adalah orang yang sangat tegas dan hatinya sungguh-sungguh baik, memiliki hati keibuan. Maka kita berdoa untuk arwah suster ini, semoga diberikan tempat peristirahatan yang kekal di sisi Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena ia telah memilih hidupnya, hidup membiara menjadi mempelai Kristus selama hidupnya, dan juga tentu telah melakukan banyak karya-karya pelayanan yang membuat banyak orang merasakan kehadiran Kristus di dalam diri mereka sendiri. Sekali lagi kita semua tentu ikut berduka cita atas kepergian suster yang kita cintai ini, tetapi kita adalah orang-orang beriman yang memiliki pengharapan yang kokoh kuat akan janji Kristus yang akan memberikan atau membangkitkan dia pada hari yang ketiga, sama seperti Yesus Kristus sendiri. Dan kita juga tentu sekaligus berdoa bagi seluruh arwah-arwah orang beriman yang telah dipanggil oleh Allah yang telah mendahului kita. Semoga mereka juga diberikan tempat yang layak dan pantas di sisi Allah Bapa yang Maha Kuasa, diberikan istirahat yang kekal. Maka kita semua tentunya dari Rohendis Channel di YouTube ini mengucapkan selamat jalan kepada Suster Magdalena. Beristirahatlah dalam damai Kristus. Tuhan pasti sangat mencintai suster karena suster juga sangat mencintai Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pada kesempatan ini juga merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Matius bab 9
ayat 9 sampai dengan 13. Ini berisi tentang panggilan Matius Rasul. Karena memang pada hari ini kita merayakan peringatan Santo Matius Rasul pengarang Injil. Dia kita ketahui bahwa adalah seorang pemungut cukai pada awalnya. Tetapi dengan sepenggal kata Yesus mengatakan, "Matius, ikutlah aku." Dan seketika itu juga Matius mengikuti Yesus, meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai. Nah, panggilan Matius ini sungguh-sungguh luar biasa, walaupun dia adalah seorang pemungut cukai yang dibenci orang pada waktu itu oleh karena jenis pekerjaannya memungut pajak yang kadang-kadang lebih dari yang seharusnya, atau boleh kita katakan dengan bahasa sekarang korup. Tetapi ternyata dia memiliki hati yang sangat penurut kepada panggilan Yesus. Hanya dengan mengatakan, "Matius, ikutlah aku," dan dia tanpa pikir panjang langsung mengikuti Yesus. Dan mereka makan malam di rumah dia, Yesus dan para murid makan malam di rumah Matius. Dan pada waktu itu ada banyak para pemungut cukai lain dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan Yesus dan para muridnya. Melihat itu, para orang Farisi bertanya atau mengkritik Yesus yang makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi Yesus menjawab mereka dengan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Kalau orang sehat tidak membutuhkan obat, tetapi orang sakit membutuhkan obat." Yang dalam hal ini maksud Yesus adalah orang-orang berdosa dan para pemungut cukai itu adalah orang-orang sakit yang membutuhkan obat, yang membutuhkan pertolongan atau sentuhan dari Yesus agar mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan juga Yesus akhirnya menyuruh orang-orang Farisi itu untuk pergi mempelajari arti firman ini. "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Artinya memang ini dilakukan oleh Yesus dalam kerangka atau dalam bingkai pewartaan. Nah, Yesus untuk apa mewartai orang-orang yang sudah berada di pihaknya? Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Maka dengan demikian, dia harus memiliki strategi jitu untuk mendekati mereka. Maka pendekatan Yesus ialah tanpa melihat mereka atau tanpa menjauhi mereka, orang-orang yang berdosa, tetapi justru bergaul dengan mereka, hidup bersama-sama dengan mereka, tetapi tidak ikut arus dengan mereka. Artinya kita masuk melalui pintu mereka, lalu kita keluar melalui pintu kita. Nah, jadi kita temani mereka, lalu kemudian kita bawa mereka kepada keselamatan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dengan demikian, orang-orang berdosa dan para pemungut cukai itu diobati oleh Yesus. Mereka dibuka matanya, mata hatinya untuk melihat yang benar dan juga kembali ke jalan yang benar itu dan kemudian mengikuti Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang kerap terjadi di dalam kehidupan kita, apabila kita mengetahui orang lain itu sebagai orang berdosa, bukan kita mau mengadili, tetapi secara a priori atau
kita lihat dari gerak-geriknya saja bahwa orang itu adalah orang berdosa dan lain sebagainya, yang terjadi adalah kerap kita menjauhi, kita ketakutan, dalam arti nanti perilakunya apabila kita menemani dia akan tertular kepada kita. Dia bisa mempengaruhi kita dan menjadi orang jahat pula. Karena kata orang tua, kalau kamu berteman dengan pencuri, kamu juga ikut mencuri. Kalau kamu berteman dengan para pendosa, kamu juga akan ikut menjadi seorang pendosa. Kalau kamu berteman dengan pastor, maka kamu juga akan bersikap atau berperilaku sama seperti pastor. Maka atas dasar persepsi yang seperti itu, para orang Farisi mengkritik Yesus. Jangan-jangan dia ini nanti akan menjadi salah seorang dari mereka dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Yesus memiliki strategi yang jitu, yang luar biasa. Yang tadi saya katakan, Yesus bergaul dengan mereka untuk mengambil hati mereka terlebih dahulu. Ya, strategi yang jitu sangat luar biasa. Kita masuk melalui pintu mereka, tetapi kita keluar bersama-sama dengan mereka melalui pintu kita, yaitu pintu keselamatan. Itulah pewartaan yang otentik menurut perenungan saya yang membuat situasi atau kehidupan sosial kita bahkan menjadi damai, menjadi tentram, karena kita menemani semua orang tanpa ikut arus dengan perilaku jelek yang mereka hidupi. Artinya, kita sebagai orang-orang beriman tidak salah berteman dengan siapapun juga. Tetapi jangan lupa identitas dirimu siapa. Jangan lupa bahwa kamu adalah murid Kristus yang harus melaksanakan nilai-nilai Injili yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada kita. Nah, goal kita adalah semoga mudah-mudahan dia mengikuti kita. Mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar, mengikuti kita di dalam pembicaraan hidup kita di dunia ini bersama dengan Yesus Kristus. Inilah yang barangkali yang perlu kita renungkan dan refleksikan dari bacaan Injil ini. Selain itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga sangat perlu dan sangat penting mempelajari strategi Yesus ini di dalam proses pendidikan hidup kita, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan sosial kita. Misalnya di dalam keluarga, apabila saudara-saudari kita atau putra-putri kita melenceng jalan hidupnya, kita tidak perlu juga langsung menegur, mengejudge mereka dengan cara yang kurang baik. Tetapi kita dekati dengan pendekatan spiritual, pendekatan yang sungguh-sungguh lembut dan murah hati, dan saya yakin mereka pasti akan mengerti dan memahami apa yang kita maksudkan, sehingga dia juga tidak membenci kita, dia tidak sakit hati atau marah dengan kita, karena kita memberikan pendekatan yang sungguh-sungguh memberi perhatian kepadanya sebagai seorang murid Kristus. Itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan Matius yang penurut ini dan juga langsung meninggalkan segala-galanya demi mengikuti Yesus, kita berdoa sekaligus meneladani dia. Kita belajar untuk mendengarkan panggilan Tuhan di dalam keheningan, di dalam kehidupan kita, agar kita
semakin mengerti dan semakin memahami kehendak Yesus di dalam diri kita, di dalam pikiran hidup kita di dunia ini. Tuhan memberkati, melindungi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih sekarang dan selamanya.